Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasbi Amrullah dengan NIM 25116346. Pada video kali ini saya akan menjelaskan program proyek akhir sains data dan mini machine learning menggunakan Python. Program ini bertujuan untuk melakukan analisis data mahasiswa berdasarkan beberapa faktor seperti jam belajar, jam tidur, penggunaan sosial media, tingkat stres, dan nilai IPK. Pada program ini terdapat dua file utama, yaitu utils.python dan main.python. Pada file utils.python tuh berisi fungsi utama untuk melakukan pengolahan data, sedangkan di file main.python berfungsi untuk menjalankan seluruh proses program. Langsung saja kita masuk ke ini bagian utils.python. Di bagian utils.python ini gunanya untuk sebagai ini fungsi utama dalam program sains data mini machine learning. Hal ini dibuat untuk memisahkan proses pengolahan data kode program agar kode program menjadi lebih rapi, terstruktur, dan mudah dikembangkan. Pada file ini terdapat beberapa proses utama, yaitu membaca dataset, membersihkan data, melakukan analisis, membuat visualisasi grafik, menjalankan model machine learning untuk melakukan prediksi PK mahasiswa. Setelah itu kita langsung masuk ke fungsi pertama, yaitu fungsi memuat data. Fungsi memuat data ini digunakan untuk membaca dataset yang berasal dari file CSV. Fungsi ini menerima parameter berupa lokasi file, dataset yang digunakan dalam program. Proses pembacaan data dilakukan menggunakan fungsi pd-read CSV. Dari library Pandas. Setelah data berhasil dibaca, data tersebut disimpan dalam bentuk data frame dan dikembalikan agar dapat digunakan pada proses berikutnya. Pada fungsi ini terdapat perintah print yang berfungsi memberikan informasi kepada pengguna bahwa pemuatan dataset sedang dilakukan. Dengan adanya fungsi ini, program dapat mengambil data mentah dari file CSV sebelum dilakukan proses analisis. Nah, setelah itu kita masuk ke bagian fungsi bersihkan data. Bagian ini. Fungsi bersihkan data itu digunakan untuk melakukan proses pembersihan data atau yang biasa disebut dengan data cleaning. Proses ini dilakukan karena dalam sebuah dataset kemungkinan terdapat data kosong atau missing value yang dapat mengganggu hasil analisis maupun machine learning. Pada program ini pengecekan missing value dilakukan pada kolom jam belajar per hari dan jam sosmed per hari. Jika ditemukan data kosong pada kedua kolom tersebut, maka nilai akan diganti menggunakan nilai rata-rata dari data yang tersedia. Oke, setelah itu kita masuk ke bagian fungsi analisis dan simpan statistik. Di bagian fungsi ini digunakan untuk melakukan analisis statistik sederhana terhadap data mahasiswa. Pada fungsi ini dilakukan beberapa perhitungan seperti mencari nilai rata-rata IPK, mencari IPK tertinggi, dan mencari IPK terendah dari seluruh data mahasiswa. Perhitungan rata-rata IPK dilakukan menggunakan fungsi main, sedangkan nilai IPK tertinggi dan terendah diperoleh menggunakan fungsi max dan min. Selain itu, fungsi ini melakukan pengelompokan data berdasarkan tingkat stres mahasiswa menggunakan group by. Pengelompokan ini bertujuan untuk uh, melihat hubungan antara tingkat stres dengan kebiasaan mahasiswa, seperti jumlah jam belajar, jumlah jam tidur, dan nilai IPK. Setelah seluruh hasil analisis diperoleh, maka data statistik tersebut akan disimpan ke dalam sebuah file teks bernama hasil analisis teks. Penyimpanan dilakukan menggunakan perintah open agar hasil analisis dapat dibaca kembali tanpa harus menjalankan program ulang. Oke, lanjut kita masuk ke bagian fungsi buat grafik.
Pada bagian fungsi buat grafik ini digunakan untuk membuat visualisasi data dalam bentuk grafik. Tujuan pembuatan grafik adalah agar hasil analisis dapat lebih mudah dipahami melalui tampilan visual. Pada fungsi ini dibuat juga dua jenis grafik. Grafik pertama adalah grafik batang yang menunjukkan hubungan antara tingkat stres mahasiswa dengan rata-rata jam belajar per hari. Data tingkat stres dikelompokkan terlebih dahulu menggunakan group by. Kemudian nilai rata-rata jam belajar dari setiap tingkat stres ditampilkan dalam bentuk diagram batang. Grafik kedua grafik tersebut menggunakan jenis scatter plot yang digunakan untuk melihat hubungan antara jumlah jam tidur per hari dengan nilai IPK mahasiswa. Setelah grafik selesai dibuat, grafik tersebut akan disimpan dalam gambar dengan nama grafik output PNG menggunakan fungsi savefig. Setelah itu kita masuk ke fungsi yang terakhir, fungsi jalankan mini ML. Fungsi ini merupakan bagian machine learning dalam program. Fungsi ini digunakan untuk membuat model prediksi IPK mahasiswa menggunakan algoritma linear regression. Pada proses awal, menentukan variabel input atau fitur yang digunakan untuk melakukan prediksi. Variabel tersebut terdiri dari 3 faktor, yaitu jumlah jam belajar per hari, jumlah jam tidur per hari, dan jumlah penggunaan sosial media per hari. Ketiga variabel tersebut dimasukkan ke dalam variabel X sebagai data masukan. Sedangkan nilai IPK mahasiswa dimasukkan ke dalam variabel Y sebagai target yang akan diperoleh oleh model. Setelah variabel ditentukan, data dibagi dua bagian menggunakan fungsi train test split. Sebanyak 80% data digunakan sebagai data training untuk melatih model, sedangkan 20% digunakan sebagai data testing untuk menguji kemampuan model. Nah, selanjutnya dibuat model linear regression menggunakan perintah linear regression. Model tersebut kemudian dilatih menggunakan data training dengan fungsi fit agar dapat mempelajari hubungan antara kebiasaan mahasiswa dengan nilai IPK. Kemudian setelah program melakukan simulasi prediksi terhadap mahasiswa baru dengan kondisi tertentu, yaitu mahasiswa memiliki waktu belajar 5 jam, tidur 7 jam, dan menggunakan sosial media 2 jam. Data simulasi tersebut akan dimasukkan ke dalam model menggunakan fungsi predik untuk menghasilkan perkiraan nilai IPK mahasiswa tersebut. Setelah itu kita masuk ke ini main.python, file main.python. Di bagian file main.python ini berfungsi sebagai program utama yang mengatur jalannya seluruh proses dalam aplikasi. File ini tidak melakukan proses pengolahan data secara langsung, tetapi hanya memanggil fungsi-fungsi yang sudah dibuat pada file utils.python tadi. Pada bagian awal, file ini melakukan import seluruh fungsi yang dibutuhkan dari utils.python, yaitu fungsi membaca data, membersihkan data, melakukan analisis statistik, membuat grafik, dan menjalankan machine learning. Kemudian program menentukan lokasi dataset yang digunakan, yaitu pada file data mentah CSV yang berada dalam folder dataset. Setelah itu, lokasi file ditentukan program menjalankan fungsi muat data untuk membaca dataset. Data yang berhasil dibaca kemudian diproses menggunakan fungsi bersihkan data agar tidak terdapat kata kosong. Selanjutnya data yang sudah bersih digunakan untuk melakukan analisis statistik menggunakan fungsi analisis data simpan statistik. Setelah itu program membuat visualisasi menggunakan fungsi buat grafik. Pada tahap akhir adalah menjalankan proses machine learning menggunakan fungsi jalankan mini ML untuk melakukan prediksi nilai IPK mahasiswa. Jika seluruh proses berhasil dijalankan, program ini menampilkan pesan bahwa seluruh alur program telah selesai dilakukan.
Sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.